Kenapa sampai sekarang pendidikan di Indonesia itu terkesan masih sangat amburadul ya kan? Harusnya Indonesia ini bisa ngasih sekolah gratis. Tapi dengan semua skema, semua program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kenapa kesannya sekolah di Indonesia masih sangat mahal? Oke, nah kita bedah dulu ya kan apa aja program-program yang ada di Indonesia dalam pendidikan. Baik, sekarang kita mulai dari salah satu program. Indonesia itu punya banyak program yang menunjang supaya pendidikan di Indonesia itu murah, terutama di sekolah negeri. Misal seperti ini. Indonesia itu kita punya dana BOS, oke. Kita juga punya KIP, oke, dan serta beberapa program-program lainnya, ya kan. Nah, ini semua program yang ditularkan atau disalurkan oleh pemerintah pusat ke sekolah negeri yang ada di Indonesia. Nah, sekolah negeri yang ada di Indonesia. Nah, problemnya adalah memang kadang penyalurannya ini selalu terkesan nggak tepat sasaran atau terkesan banyak potongan dan segala macam permasalahan yang ada. Rame-rame kita kadang seringkali melihat dana BOS tidak diperuntukkan untuk kesesuaiannya, KIP tidak langsung diberikan kepada siswa tapi dipotong oleh pihak sekolah. Itu sudah rame dan seringkali viral dan segala macam. Normalnya adalah sistemnya itu kayak gini. Misal untuk subsidi sekolah itu dari pemerintah pusat ke sekolah-sekolah itu adalah dana BOS. Oke, dana BOS ini peruntukannya untuk biaya operasional sekolah yang menunjang kegiatan belajar mengajar, ya kan, yang menunjang kegiatan. Jadi apapun lah program yang akan dilakukan oleh sekolah, mau itu kurikulum tambahan, mau itu beli buku, mau itu beli program, bayar guru tambahan dan segala macam, itu harusnya bisa di cover di dana BOS. Oke. Nah, sementara KIP ini diberikan langsung kepada si pelajarnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sekolah si pelajar. Mulai dari baju, mulai dari tas, uang jajan yang tidak punya uang jajan ya kan, dan segala macamnya. Dana BOS ini hak sekolah, diberikan sekolah untuk menunjang program belajar mengajar untuk pelajar. KIP ini diberikan langsung kepada pelajar dan nggak boleh sebenarnya dipotong oleh pihak sekolah. Jadi seperti itu. Biaya operasional sekolah sudah ditanggung BOS, tambahan untuk biaya pelajar sudah ditanggung sama KIP. Nah, terus programnya sekarang apa yang jadi masalahnya? Yang jadi masalahnya kadang sekolah negeri itu kan tidak merata tuh. Ada sekolah negeri yang bagus infrastrukturnya, bagus fasilitasnya, lengkap fasilitasnya, tapi ada sekolah-sekolah negeri yang tidak bagus fasilitasnya, tidak lengkap fasilitasnya, ya kan, tidak bagus ruangan kelasnya dan segala macamnya. Kenapa? Karena pemerintah daerahnya seringkali tidak konsisten dan tidak amanat dalam penggunaan APBD untuk pendidikan itu sebanyak 20%. Jadi gini, ada aturan pemerintahan itu di APBD itu harusnya 20%-nya itu dipakai untuk pendidikan. Nah, pendidikan di sini harusnya itu untuk menunjang sarana prasarana sekolah, bukan dihabiskan untuk seminar-seminar. Nah, ini yang seringkali salah diartikan, ya kan? Harusnya ketika semua dana, harusnya ketika operasional sudah ditanggung oleh pusat, tambahan untuk biaya pelajar sudah ditanggung oleh pusat, daerah itu memfasilitasi sarana dan prasarana sekolah-sekolah. Nah, kan kayak gitu. Untuk SMA harusnya bisa dibantu oleh Pemprov, karena untuk urusan SMA sederajat itu Pemprov. Tanggung jawabnya ada di pemerintahan provinsi. Untuk SMP, untuk SD itu di kabupaten kota. Nah, kayak gitu. Setelah pusat memfasilitasi menambah kekurangan untuk biaya operasional sekolah, terus pusat juga menambah untuk pelajar-pelajar yang mungkin kurang mampu fasilitas sekolahnya kayak baju, sepatu, tas dan segala macam. Sarana prasarana sekolah harusnya didukung oleh pemerintah daerah. Untuk SMA sederajat Pemprov penanggung jawabnya. Untuk SMP dan SD itu kabupaten kota penanggung jawabnya. Oke, untuk gaji-gaji sudah ditanggung oleh pusat, ya kan? Guru, ASN itu ditanggung oleh pusat.
Oke, gajinya. Terus sekarang sudah berubah dari honorer ke P3K. P3K ini gajinya juga dibayarkan oleh pusat melalui DAK namanya. Jadi P3K ini digajinya oleh pusat melalui DAK. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini dari pusat rekeningnya disalurkan ke rekening Pemda. Nah, dari Pemda baru dibayarkan ke P3K. Jadi tetap gajinya dari pusat. Jadi kadang emang gaji P3K itu sering telat di awal-awal tahun karena nunggu duit DAK ini masuk dulu ke rekening pemerintah daerah. Nah, kalaulah semua program dan proses ini dijalankan dengan baik dan benar, harusnya memang sekolah negeri itu standarnya sama rata. Mau di kota maupun di pelosok daerah, ya kan? 20% ini besar alokasinya kalau benar-benar digunakan untuk sarana dan prasarana. Urusan operasional sekolah itu sudah dibantu dengan BOS. Urusan anak-anak yang kekurangan alat-alat belajarnya dibantu dengan KIP. Ya kan? Urusan kualitas itu Kemendikbud, kualitas guru itu Kemendikbud dengan berbagai macam program yang mereka lakukan. Kayak gitu, apabila itu sudah dilaksanakan dengan baik yang benar semuanya, harusnya tidak ada sekolah yang bayar. Apa yang sering yang jadi alasan sekolah untuk minta uang kepada orang tua? LKS. LKS itu bisa dipakai dana BOS. Kan? Kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, berenang dan segala macam harus pakai tiket dan segala macam itu bisa di cover di BOS. Ya kan? Tambahan untuk ATK, untuk apa segala macam itu bisa dibantu di BOS. Anak-anak pelajar nih yang tidak punya sepatu, yang tidak punya baju, yang dia malu ke sekolah karena bajunya itu aja, itu bisa dibantu sama KIP. KIP ini juga boleh untuk beli buku di luar LKS, ya kan? Nah, semuanya itu bisa dilakukan dan sudah lengkap. Gaji sekolah, gaji guru-gurunya itu sudah ditanggung oleh pusat sampai ke honor-honornya dan segala macam sudah ditanggung oleh pusat. Kalau dipakai untuk membangun sekolah, semuanya membagusi, memperbaiki sarana prasarana dan melengkapi fasilitas sekolah seperti komputer, papan tulis dan segala macam, lebih dari cukup. Harusnya untuk membuat sekolah negeri di seluruh kabupaten kota di Indonesia itu memiliki kualitas yang sama, fasilitas yang sama, sarana prasarana yang sama. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi. Tapi problemnya sampai sekarang itu masih bermasalah. Ada aja cara-cara yang dipakai oleh oknum-oknum pihak sekolahan yang membebani orang tua dan kadang dipaksakan gitu loh. Gini ya, keadilan sosial itu bukan sama rata sama semua. Keadilan sosial itu salah kalau sama rata sama semua. Misal nih ada orang tua, ya kan, pengusaha. Nah, gajinya sebulan 30 juta. Ada orang tua serabutan. Gajinya cuman kadang 3 juta per bulan dan nggak menentu. Nah, ketika rekreasi misalnya, kan banyak kasusnya nih. Rekreasi akhir tahun pihak sekolah mau jalan-jalan. Nah, untuk menutupi biaya bus mahasiswa pelajarnya ada, untuk biaya bus tuh, pelajarnya ada 30 misalnya, 30 siswa pelajarnya. Biaya busnya berapa? 5 juta misalnya. 5 juta dibaginya 30. Berapa? 150.000 orang per siswa. Untuk yang gaji orang tuanya 30 juta, murah sekali. Untuk yang cuma 3 juta, kadang pula tiap bulan, mahal sekali. Jadi kenapa disamaratakan? Nah itu nggak adil sekali gitu. Nah maksudnya nggak usahlah ada yang kayak gini lagi. Kalaupun mau buat acara jalan-jalan dan segala macam, ya subsidi silang kayak, gitu kan? Atau digratiskan kayak yang susah gitu kan bisa dicek kayak gitu. Atau kalau perlu nggak usah diadakan sekalian. Kalau anak-anak mau jalan-jalan sendiri aja, perpisahan di sekolah, lebih berkesan kan kayak gitu. Nah permasalahan pendidikan di Indonesia itu salah satu problemnya. Belum lagi soal kurikulumnya, ya kan,
Kurikulum kita itu kurikulum untuk mencetak manusia-manusia pekerja pabrik, bukan untuk mencetak pelajar-pelajar yang kreatif, kritis berpikir. Nah, itu sudah problem dari awal. Tapi aku nggak bahas soal itu. Aku bahas soal prosedurnya aja lah. Itu sudah kacau. Andaikan semua program tadi dilaksanakan dengan baik dan benar di semua tingkatan sesuai tanggung jawab, itu tadi aku bilang, maka nggak ada lagi sekolah mahal, sekolah negeri. Maka tidak ada lagi fasilitas sekolah yang jomplang antara perkotaan dan perdesaan. Harusnya semuanya sudah bisa sama rata. Kalau sudah sama rata kayak gitu, barulah sistem zonasi bisa ditetapkan, bisa diterapkan. Kalau sekarang mah nggak bisa. Orang tua pasti ingin sekolah anaknya yang terbaik. Walaupun dia di kondisi sulit sekalipun, pasti pengen anaknya sekolah di sekolah favorit. Yang dianggap fasilitasnya bagus, yang dianggap kualitasnya bagus. Kan kayak gitu. Nah, itu kita bahas pendidikan di Indonesia. Seperti itulah faktanya di lapangan. Boleh kalian cek. Sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.